Oke, kita akan belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ini yang kelas 7 ya. Oke, aku lanjutkan. Nah, materi ini yang kita ini ya sesuai banget nih. Jadi semester 1 hakikat ilmu sains, habis itu metode ilmiah, habis itu klasifikasi makhluk hidup, habis itu zat perubahannya, dan suhu, kalor, dan pemuaian. Oh no. Aduh, semester 2. Oke, cuman kita harus semangat dalam pembelajaran ini. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, ini daftar isinya dari yang pertama ini. Apa itu sains? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Cabang sains terdiri dari biologi, fisika, kimia, astronomi, geologi, ekologi, dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu nih. Fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, itu kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Nah, ini yang kita pelajari di yang bab ketiga ini. Nah, itu biologi. Biologi mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran. Halo. Halo. Ini ada yang berminat gak? Soalnya aku nggak kuat ini, koneksiku hari ini lagi kurang bagus. Aku aja tadi ngerjain soal ujian aja pakai tethering. Kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa. Tunggu. Kok aku udah, aduh, tunggu sabar-sabar. Halo, tes. Iya. Oh ya, oke, alhamdulillah. Oke, aku lanjutkan ya. Nah, di situ biologi. Biologi mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Habis itu ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal bumi berkembang dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, ini lembar tentang toko sains ya. Ini kalau sama Pak Resman ngerjain ini. Nah, ini buat yang ini itu yang isi ini yang ditaruh di sini itu yang punyanya Arasya anak kelas 7A. Nah, apa yang dimaksud dengan laboratorium IPA dan apa bedanya dengan ruangan lainnya? Suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi, atau bidang ilmu lainnya. Nah, ini alat-alat nih, alat-alat sains, alat-alat laboratorium IPA. Ini ada corong pemisah sama stangnya itu aku lupa namanya. Habis itu ini ada mikroskop, habis itu ini ada jangka sorong, dan ini tabung Erlenmeyer. Nah, ini ada alat-alatnya nih lengkap. Ini ini Alifa Mumpuni yang bikin. Ini sebutannya itu Mumpuni, panggilannya itu Mumpuni apa Alifa? Ini ada Mumpuni. Oh ya, Mumpuni ya, oke. Soalnya aku save kontakmu itu Alifa Mumpuni, cuman CV Mumpuni 7B aja. Oh ya, oke. Nah, ini ada mikroskop, habis itu corong pisah, terus autoclave, mikrometer skrup, stetoskop, habis itu tensimeter untuk mengukur ini darah, tekanan darah, habis itu kaca pembesar, audius fotosintesis, terus terarium, terus sama kotak genetika. Nah, ini keselamatan kerja di laboratorium. Apa simbol yang sering ditemukan pada bahan kimia di laboratorium ini? Contohnya X ini kayak dilarang memegang atau apa. Di situ ini tanda radioaktif. Di situ ini mudah meledak, toksik ini bisa menyebabkan kematian. Jadi gimana ya? Jadi toksik ini beda sama racun. Kalau umpama poison itu dia ini apa ya? Masih ada gejalanya lah. Kalau toksik ini langsung mati. Jadi sekali minum langsung mati, langsung kodar. Kalau umpamanya racun itu ya racun. Di situ mudah terbakar sama ini zat pengurai.
Jadi kayak gini lah, bisa mengurai besi, tangan juga bisa. Nah ini utamakan keselamatan, gunakan perlengkapan kerjaan. Dan ini ada simbol-simbolnya ya. Poison itu yang bersifat racun, habis itu flammable, bahan yang mudah terbakar, habis itu korosif, bahan yang dapat merusak jaringan hidup, terus iritan, dapat membakar kulit dan selaput lendir, habis itu toksik, dapat menyebabkan kematian, sakit keras. Habis itu dapat menghasilkan panas, itu yang kayak gitu, bola api. Habis itu eksplosif, bahan yang mudah meledak. Terus ini radioaktif, bahan yang bersifat radioaktif, dan lain-lain. Nah ini ada alat-alatnya Google untuk Google, bukan Google. Soalnya ada O-nya itu hanya satu, yaitu Google, bukan Google. Nah Google itu pelindung mata, habis itu masker pelindung wajah dan pernafasan, habis itu jas lab perlindungan badan, dan glove perlindungan tangan. Nah apa saja aturan di laboratorium IPA? Banyak. Yang umpamanya dilarang makan, habis itu menggunakan zat kimia dengan pengetahuan guru. Habis itu setelah bukan bermain sih, setelah berada di laboratorium IPA dan praktek IPA, silakan mencuci tangan dan lain-lain. Nah, bagaimana merancang suatu percobaan? Nah, ini ada metode ilmiah. Langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah. Habis itu merumuskan masalah, mengkaji literatur, membuat hipotesis, menentukan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, menguji hipotesis yang bisa berupa eksperimen, observasi atau survei. Terus mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan dan mempublikasi hasil penelitian. Nah, ini link video metode ilmiah. Nah, ini variabel. Variabel dalam penelitian yaitu faktor kondisi unsur yang dapat berupa angka atau jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Yang pertama ada variabel terikat. Variabel bebas dulu ya. Itu faktor hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Habis itu variabel terikat, gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati atau karena perubahan variabel lainnya. Itu variabel kontrol, faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Nah, ini contohnya nih. Amati gambar di bawah ini. Jika kalian melakukan penyelidikan, nah itu ada dua tanaman, habis itu tanaman bunga Agnes sama Ida. Tanaman Agnes itu ini nggak diberi pupuk, dan tanaman Ida itu diberi pupuk. Nah ini ada nih outline langkah-langkah metode ilmiah dan merancang percobaan. Nah dari ini ya, observasi, hipotesis, rancangan percobaan, eksperimen, data, dan lalu kesimpulan. Nah buatlah ini rancangan percobaan dengan langkah-langkah metode ilmiah dengan outline di bawah ini. Judul percobaan. Nah, ini pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan bunga sama bunga suatu tanaman. Terus variabel bebas itu pupuk. Nah, variabel bebas itu apa ya? Faktor yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Nah, itu variabel terikat itu pertumbuhan bunga. Soalnya kan yang kita tes itu kan pertumbuhan bunga yang diberi pupuk dan tidak. Jadi itu variabel terikatnya. Variabel kontrolnya itu penyiraman pemberian air, juga tanahnya. Terus tujuan percobaan, mengamati pengaruh pemberian pupuk terhadap pertumbuhan bunga suatu tanaman. Terus observasi, mencari literatur, bertanya kepada tukang bunga bagaimana pengaruh pupuk dan pertumbuhan bunga. Hipotesisnya yaitu pemberian pupuk mempercepat pertumbuhan bunga. Terus rancangan percobaan, 1. Siapkan 2 pot tanaman yang ukurannya pot dan tanamannya sama. Situ 2. Setiap hari tanaman disiram dengan air. 3. Setiap 1 minggu sekali pot 1 tidak diberi pupuk, pot 2 diberi pupuk. Yang keempat, amatilah selama 1 bulan. Nah itu caranya tuh, dari observasi sampai kesimpulan. Nah habis itu mengumpulkan dan menyajikan data, membuat tabel, grafik, gambar tentang perbedaan pertumbuhan tanaman yang dipupuk dan yang tidak. Nah kesimpulannya nih, pemberian pupuk mempercepat pertumbuhan bunga, dan juga pemberian pupuk memperbanyak jumlah bunga, dan seterusnya. Nah
Jadinya variabel bebas itu pemberian pupuk. Habis itu variabel terikat itu pertumbuhan bunga. Dan variabel kontrolnya itu penyiraman atau pemberian air, juga tanahnya. Begitu. Juga bisa tempatnya, umpamanya tempat itu sama, terkena sinar matahari dua-duanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuran besaran dan satuan? Nah, ini pengertian pengukuran ya. Jadi ada neraca bukan neraca Ohaus. Iya, ini neraca Ohaus kalau nggak salah. Terus ini neraca digital. Habis itu ini penggaris. Habis itu ini lupa namanya. Ini jangka sorong, mikrometer skrup. Ini roll meter. Habis itu ini apa sih namanya itu, astagfirullah, aku lupa lagi. Gelas ukur kalau nggak salah, aku lupa namanya apa. Di situ tabung Erlenmeyer sama corong pemisah. Nah, pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Nah, ini bisa digarisbawahi ya. Nah, ini ada alat ukurnya. Ini alat ukur panjang. Panjang itu penggaris, mikrometer, skrup, dan neraca bukan neraca sorong, tapi jangka sorong. Nah, terus ini alat ukur waktu, stopwatch sama jam. Suhu termometer, massa itu neraca elektronik, neraca dua lengan, dan neraca pegas. Nah, kesalahan ukurnya itu yaitu kesalahan alat, kalibrasi yang kurang baik. Bisa aja salah dari pabriknya atau ya gimana. Terus kesalahan pengamat ya akibat kesalahan paralaks. Kesalahan paralaks itu kayak kita lihat dari kanan beda hasilnya dengan kita lihat dari kiri. Juga beda hasilnya kalau kita lihat langsung lurus gitu. Habis itu kesalahan lingkungan dan kesalahan teoritis, penyederhanaan sistem model. Yang paling mudahnya itu kayak di Indonesia nih. Umpamanya nih berat bayi. Umpamanya berat kita deh, beratku 50. Harusnya itu bukan disebut itu bukan berat tapi massa. Massa aku adalah 50, bukan berat aku 50 kg. Tapi massa. Nah, besaran. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai itu besaran. Sesuatu benda yang dapat diukur, hasilnya dinyatakan dengan angka kuantitatif dan memiliki satuan. Nah, besaran pokok. Besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok yang dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional atau SI. Nah, di situ besaran turunan. Besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Nah, satuan. Sesuatu yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Nah, ini besaran pokok ya. Nah, kalau umpamanya besaran pokok itu ingat aja SMP jiwaku. S yaitu suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J itu astagfirullah. J itu apa ya? Nah, ini udah ada. Aku lupa. Nah, ini dibuat sama Atifah. Ini Nisa ya? Atifah Khairun Nisa. Kayaknya sih ya. Nah, jadi ini ada suhu, habis itu massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, habis itu waktu, sama kuat arus atau ampere. Nah, itu nama satuannya tuh. Kalau suhu itu Kelvin, massa itu kilogram, terus panjang itu meter, jumlah zat itu mol, terus intensitas cahaya itu candela, habis itu waktu itu sekon, habis itu kuat arus ampere. Nah, terus ini sebelahnya nih, besaran turunan. Nama besaran itu kayak luas, volume, gaya, kecepatan, tekanan, percepatan, dan usaha, dan energi. Nah, luas itu A, volume itu V, gaya itu F, kecepatan itu V kecil, terus tekanan itu P, terus percepatan A kecil, usaha dan energi W besar. Nah, itu satuan SI-nya. Kayak umpamanya M pangkat 2, M pangkat 3, Newton sama dengan kilogram, M per S pangkat 2, kecepatan itu M per S pangkat 2, habis itu Pascal PA sama dengan N per M pangkat 2, habis itu M pangkat S pangkat 2,
Terus joule sama dengan kilogram M pangkat 2 per S pangkat 2. Nah, mengapa satuannya harus sistem internasional atau SI? Satuan selalu tetap Satuan selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. Satuan yang bersistem SI artinya dapat dipakai di seluruh negara dan mudah ditiru setiap orang yang ingin menggunakannya. Nah, ini SI. Kenapa satuannya itu harus SI? Nah, macam-macam besaran pokok nih. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Aku cepetin. Nah, ini 7 besaran pokok nih. SMP jiwaku. S itu suhu, M itu massa, P itu panjang, J itu jumlah zat, I itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, U-nya itu kuat arus. Nah, ini besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, ini macam-macamnya nih, kayak luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan. Nanti kalian bisa lihat-lihat lagi ya. Nah, ini lengkap nih. Dari luas sampai induktansi. Oke, aku lanjutkan ya, maaf berisik. Nah, ini pengukuran. Ini peta konsep pengukuran. Jadi pengukuran itu ada pengertian, habis itu besaran, sistem internasional, sama alat ukur. Nah, kalau besaran itu terdiri dari pokok sama turunan. Kalau umpamanya alat ukur itu dengan satuan baku, yaitu panjang, massa, waktu, suhu. Maaf ya kalau umpamanya tadi ada chat. Itu soalnya itu dari grup angkatan kelas 6, angkatan SD. Nah, itu. Nah, ini konversi satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Sedangkan naik satu tangga dibagi 10. Nah, itu kilometer itu km kilometer, hm hektometer, dam itu dekameter, m itu meter, dm itu desimeter, cm itu sentimeter, mm itu milimeter. Aku nggak tahu sih, katanya sih ada kayak apa ya? Kayak umpamanya apa ya yang kucing hitam di mobil. Desi cantik marah-marah. Aku kurang tahu sih itu maksudnya apa. Oh, ini loh kucing hitam dalam mobil Desi cantik marah-marah. Iya, itu toh. Iya, sokkah. Oke, aku lanjutkan ya. Konversi satuan massa. Nah, ini kalau massa itu kilogram, habis itu Bukannya 1 dan 4. Iya ya. 1 enggak? 1 dan 3. Hah? Apa sarung? Ayo. 1 itu Kelvin. Nah, ini satuan massa ya. Ya, sama aja sih. Ya. Iya, berat Newton. Iya. Iya, berat Newton. Hah? Kak, yang tunggu, kecepatan tuh apa? Kecepatan satuannya. Itu, nah ini meter per second. Iya, kenapa? Yang kecepatan itu satuannya apa? Kalian percaya oke? Ya, ini meter per second. Kecepatan, kalau percepatan meter per second. Ini materinya Pak Rusiman ini udah lengkap sih. Nanti kalau mau aku kasih. Ini aku pakai materinya Pak Rusiman. Udah paham belum? Nah, ini kalau IPA tinggal dibaca-baca aja sih. Untuk yang bab 2 sampai 4. Aku lanjutkan aja ya. Kejar waktu. Nah, ini itu konversi satuan luas dan volume. Tinggal dilihat ya. Nah, ini soal latihannya aku udah ada kalian bisa nonton di PTS ya. Yang video PTS. Aku soalnya mungkin pengen cepet aja sih. Nah, ini juga, ini ada penjelasannya toh. Tuh, jawabannya tuh. Dari 200 meter nanti dikalikan tuh 1000. Jadi 200.000 milimeter. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Udah ada penjelasannya dari Pak Rusman. Nah, ini cara penulisan bilangan bulat. Nah, ini juga sama kayak matematika nih. Cuman keumpamanya IPA jujur lebih mudah IPA sih menurutku. Maksudnya itu penulisannya itu penerapan soalnya itu lebih gampang IPA daripada matematika. Untuk yang ini ya, untuk penulisan kayak gini.
Bukan yang hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan jujur IPA lebih susah daripada matematika. Tapi aku nilainya biasa aja sih, nggak teliti. Nah, untuk mempermudah, perhatikan ketentuan penulisan sebagai berikut. Nilai awal bilangan bulat yaitu di antara 1,0 sampai dengan 9,9. Jika angkanya lebih dari satu pangkatnya positif, jika kurang dari satu pangkatnya negatif. Jadi kayak gini loh. Ini kalau umpama kayak gini positif, cuman kalau umpama 0, nah ini negatif, gitu aja sih. Boleh, tunggu aku balas dulu. Jadi deh. Tunggu aku bakal ini dulu deh. Mikrofon lagi. Microsoft Office. Tunggu ya, sabar. Oke, aku balas dulu chatnya si siapa. Oke, aku lanjutkan. Oh, ini udah setengah jalan ini kita belajar untuk yang bab 1. Nah, cara menentukan jumlah pangkat hitung dari mulai koma yang untuk ini tuh. Nah, perbedaan massa dengan berat. Massa jumlah materi yang ada dalam suatu benda dan berat itu ukuran seberapa kuat gravitasi menarik pada benda itu. Nah, jadi massa itu tetap, kalau berat itu berubah-berubah. Tergantung umpamanya ini kita di Mars. Nah, itu berat kita beda lagi sama yang di bumi. Massa memiliki intrinsikik tubuh dan tetap sama dimanapun tubuh itu berada. Kalau berat adalah, nah ini enggak ada, gimana ya? Jadi kita umpamanya ini kita lagi di Mars, nah itu massa kita sama, cuman beratnya kita beda. Begitu. Nah ini tabel perbandingan massa dan berat. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Nih. Kalau berat itu dipengaruhi oleh efek gravitasi. Gitu ya. Nah, ini alat ukur massa neraca. Alat ukur berat neraca pegas. Nah, ini kesalahan pengukuran atau kesalahan paralaks. Nah, ini hasil diskusi yang kalau kalian sama Pak Rosiman, iya ada. Nah, yang benar itu yang B. Alasannya adalah karena adanya kesalahan paralaks. Udah gitu aja. Nah, ini alat ukurnya. Alat ukur panjang, mistar. Mistar mempunyai tingkat ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Nah, ini yang lurus itu benar. Umpamanya yang menyamping atau dari samping lihatnya itu salah. Itu yang disebut dengan kesalahan paralaks. Nah, penggaris nih ketelitiannya 0,1. Berapa panjang pensil di atas? Ya, salah lah 16,1. Yang benar ya 4,1 cm. Karena 16,1 dikurangi 12,0. Gitu aja sih. Nah, jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 sama dengan atau 0,01 cm. Nah, ini penting nih kegunaannya jangka sorong. Gurat ukur kedalaman ya untuk kedalaman, skala utama ya untuk menghitung skala utama, habis itu skala Nonius juga. Terus rang sorong ke bawah aku lupa. Pokoknya ya begitulah, penting ini. Kalau nggak salah biasa keluar kok pas PTS. Oke, aku lanjutkan. Ini pembacaan jangka sorong. Skala utama cm. Hasil skala Nonius hasil kali 0,01 cm. Ini benda yang diukur gitu ya. Nah, ini cara ngitung jangka sorong. Ku harap masih ingat ya. Nah, itu skala utama tuh dari yang di sini. Yang di sebelum 0. Nah, itu skala utama 1,1 cm. Terus skala Nonius itu 6. 6 dikalikan 0,01 atau dikalikan cm ya. Jadi nanti hasilnya cm. Nah, habis itu dijumlah hasilnya 1,16 cm. Nah, kalau umpamanya mau diubah jadi milimeter, gimana? Nah, kalau umpamanya mau diubah jadi milimeter, tinggal dikalikan aja. Iya, dari cm turun. Kalau turun itu berarti dikalikan. Dari cm milimeter dikalikan 10. Iya, berarti ya hasilnya itu 11,6 mm.
Udah sih gitu aja. Nah, ini mikrometer skrup. Nah, ini landasan, habis itu skrup untuk nahan. Dengan mikrometer yaitu ya yang buat apa ya, skala utamanya. Habis itu timbal ini buat skala nonius, itu roda bergigi ya untuk apa ya? Buat nanti ininya, bukan merekatkan sih, buat nanti ininya itu maju mundur maju mundur gimana ya? Aku bingung juga. Untuk memajukan skrup, udah gitu aja. Nah, ketelitian mikrometer skrup yaitu 0,01 atau 0,01 mm atau 0,001 cm. Ini benda yang diukur. Nah, ini nanti yang di sini itu yang ini untuk lihat skala utama, habis itu yang ini buat lihat skala nonius. Nah, kayak gini. Nah, satuannya sama dengan milimeter ya. Nah, skala utama sama dengan 3,5 mm. Soalnya ada ininya nih. Kalau umpamanya pas di sini berarti umpamanya nih nggak kelihatan nih setengahnya ya, berarti cuma 3 aja skala utamanya. Terus skala nonius itu 12. Habis itu 12 kali 0,01. Nah, itu 0,01-nya itu udah milimeter sama dengan 0,12. Habis itu total 3 ini tinggal jumlah aja sih. Hasilnya 3,62 mm. Aduh, habis baterai lagi. Ini ada yang mau ini enggak apa namanya? Ada yang mau bantu enggak? Susah ngejelasinnya kalau kayak gini. Iya sih. Atau ada yang mau menjelaskan nih? Aku kasih kesempatan. Kamu ngecas aja dulu. Oh ya sudah, oke. Ah, tidak. Adikku ngambil casan lagi. Bisa dijelaskan bentar ya ini? Bagi yang mau, kalau enggak ya sudah. Halo? Ini sudah dijelaskan belum? Ah, tidak. Ternyata share screen-nya mati ya. Soalnya HP ku juga mati. Tunggu ya, sabar. Ini aku sambil casan, cas deh, nggak apa-apa, bateraiku bocor. Kok baterai iya ya. Ya sudah, oke, aku lanjutkan ya. Oke, aku lanjutkan. Tadi ini udah dijelaskan belum? Tadi itu yang ngejelasin siapa ya? Alia Kalyani bukan sih? Alia 7B. Iya. Iya. Tadi belum dijelaskan. Oh iya. Kalau begitu aku jelasin aja ya. Nah, ini skala utamanya 4,5. Soalnya masih ada ininya. Kalau umpamanya pas di 0,5-nya itu tetap nanti cuman hasilnya itu skala utamanya itu 4. Nah, situ karena ini 38 tinggal dikalikan aja sama 0,01. Nanti hasilnya 0,38 mm. Di situ dijumlah, habis itu ya hasilnya segitu. 4,88 mm. Habis itu kalau mau dijadiin cm dibagi 10 hasilnya 0,488 cm. Nah, ini gambar mikrometer skrup. Di bawahnya ada, nggak ada penjelasannya? Ya sudah. Ini buat kalian latihan bisa ya. Kalau kalian mau latihan lagi, dipersilahkan. Oke? Aku langsung lanjutkan aja ya. Oke? Oke. Ini nanti kalian bisa buat latihan-latihan. Nah, ini kita ke masa benda dulu. Masa benda jika menggunakan skala pada gambar A adalah, ini gampang sih. Ini 7, 30, 400. Tinggal dijumlahin 437 gram. Kalau mau dijadiin kilogram berarti 0,437. Udah gitu aja. Terus neraca seimbang yang harus dilakukan adalah ya disamain lah.
Aku kurang tahu sih, katanya ada cara yang lain, cuman aku juga lupa gimana. Yang aku tahu ya cuman satunya itu diganti 2 sama 3. Gimana ya? Kan jadi sama tuh 750. Oke, aku langsung lanjutkan aja. Pengukuran besaran waktu dan volume. Nah, ini kalau volume ya cuman volume 2 dikurangi volume 1 sama dengan ya itu hasilnya. Nah, ini mengukur waktu nih. Lingkaran dalam itu yang ini nih, yang kecil ini sama dengan 1 menit. Umpamanya nih, ini berarti 1 menit. Nah, lingkaran luar sama dengan detik, yaitu 8,15. Nih, 8,15. Jadi, dari hasil pengukuran stopwatch tersebut yaitu 1 menit 8,15 detik. Nah, ini yang tadi itu yang ya, volume volume akhir kurang volume awal. 42 kurang 25 ml. Tinggal dikurangi aja, hasilnya 17 ml. Nah, ini alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca, misalnya neraca lengan. Nah, ini neraca lengan kayak gini. Terus neraca 3 lengan yaitu neraca Ohaus 2610 dapat mengukur massa sampai 2610 kg sesuai dengan namanya. Itu dengan ketelitian 0,1 gram. Dan neraca 4 lengan atau Ohaus 311 dapat mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian 0,01. Walaupun lebih gimana ya? Walaupun lebih apa namanya? Lebih dikit yang bisa diukur, tapi lebih ini teliti neraca 4 lengan atau Haus 311. Nah, ini cara ngitungnya. Neraca lengan 1 0, lengan 2 40 gram, lengan 3 7 gram, lengan 4 5,2 gram. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Kalau 5,2-nya itu dari mana? Ini kita harus zoom dulu. Kayak gitu. Nah, ini neraca lengan 3 yang tadi aku hitung itu loh. Ini gampang, ini paling gampang ini. 5,5 habis itu 20 tambah 200 sudah hasilnya 225,5 gram. Nah, ini neraca yang ini neraca lengan. Nah, timbangan K dan L harus seimbang sama. Perhatikan, nah ini agar neraca ini menambah beban G ke K 300 kan 1,2 kilogram ya. Enggak, berarti